lemah, maka ada salahnya, kemudian taubat, salah taubat tidak, tapi istakbartum, karena disertai dengan kesombongan. Disertai kesombongan itu maksiatnya tidak menimbulkan keretaan hati, kemudian ya Allah kenapa aku melakukan ini, aku tobat ya Allah. Tidak seperti itu. Seperti maksiatnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya Allah, wong aku sangka napa api lebih mulya katimbang Adam. Dia istakbaro, tidak disebabkan dhaif atau tidak disebabkan didorong oleh nafsu yang artinya dilanjutkan dengan taubat, bukan, tapi dengan kesombongan. Takabbartum, mongko sombong sapa sira kabeh anitibaihi saking ngetutno para rasul. Dadosipun aku yang mboten ngertos, Allahu a'lam nggih. Saya masih mencari kenapa nggih. Ayat-ayat itu sudah jelas sekali. Bani Israel itu qalilam ma yu'minun, sangat dikit sekali yang beriman. La Allahu a'lam. Tapi yang jelas itu bukan berarti karena baninya, tidak ya. Karena mesti sifatnya, karena dia memang istakbartum seperti itu. Tapi tetap ada yang beriman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dakwah datang Madinah, dan di Madinah itu banyak sekali dari Bani Israel, dikarenakan Bani Israel itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan dia tidak tahu bahwa yang diutus itu akan dari Bani Yakub ya, Bani Yakub atau dari Bani Ismail ya. Tidak tahu dia sangat mengharapkan sekali ya, nanti akan sangat mengharapkan, dan mereka sampai datang ke tempat yang banyak kurma-kurmanya, yaitu di Madinah. Dikarenakan dalam Taurat dijelaskan nanti Nabi akhir zaman akan diutusnya, mukimnya adalah di Madinah hingga wafatnya, maka berbondong-bondong di sana. Maka di Madinah ada Bani Quraidah dari Yahudi Quraidah, Bani Qainuqa dari Yahudi Qainuqa, Bani Nadir dari Yahudi Bani Nadir. Tapi ketika ternyata tidak dari Bani Yakub, dari Bani Ismail, mereka banyak sekali yang menolak. Sampai di hadis itu jelas sekali, ada seseorang yang bertanya ya, kepada pendeta, saya ini harus mengikuti agama apa? Ia mengatakan, ketika engkau mengikuti agama Yahudi, yang artinya Yahudi yang telah dilencengkan oleh mereka, yuharrifuna, disalahkan, tidak hanif lagi, tidak lurus lagi, maka kamu akan mendapatkan ghadabnya Allah. Lalu aku harus mengikuti apa? Ikuti agama Ibrahim Hanifa, seperti itulah agama Ibrahim yang Hanif, yang masih lurus, tidak ada tahrif, tidak ada pelencengan. Kemudian banyak dari mereka fafarikon, sebagian dari mereka kadzabtum, mendustakan para nabi, dan itu banyak, seperti mendustakan Nabi Isa, yang sekelompok menjadikan Nabi Isa sebagai ilah, mengkultuskan, yang sekelompok menganggap Nabi Isa itu sangat remeh sekali, hingga tidak senonoh, dikatakan anak dari zina dan lain sebagainya. Illa qalilan, kecuali sedikit. Wa fariqon, dan sebagian dari mereka itu justru taqtulun, membunuh para anbiya itu banyak sekali. Para rawuh Nabi niku jumlahipun Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui hanya 25. Tapi di situ banyak Nabi. Dikatakan dalam sarah akidah awam nggih, Rasul niku 313. Rasul akhir zaman nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dari Nabi Muhammad nggih boten wonten nabi malih, tidak ada syariat lagi kecuali syariatnya Nabi Muhammad. Nah di situ banyak para nabi yang dibunuh. Dikatakan dalam tafsir lain sampai
ribuan oleh Bani Israel, para anbiya ingkang dibunuh. Di antaranya dari 25 nabi itu Zakaria, kayak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh, Nabi Yahya digeraji niku dibunuhe. Masya Allah. Waqalu lan podo ngucap sinten Bani Israil, kulubuna utawi ati kita iku hulfun, tertutup. Itu yang artinya seperti ini. Mereka itu mengatakan, lah atiku iki wis sangka asal, sangka wadine, leres nggih, wadi nggih, sangka asline iku hulfun, tertutup. Maka jangan salahkan kami. Maka Allah dawuh bala'anahumullah, balik ngelaknati hum ing mereka sapa Allahu Allah. Mergi napa bikufrihim, sebab milihe mereka milih kekufuran, milih kemaksiatan, banjur atine tambah atos mboten saged nampi kebenaran. Faqalilan mongko sithik banget, faqalilan ma yu'minun, maka sangat sedikit sekali yang beriman. Yang beriman nggih wonten dari Bani Israel, tapi namun sekedhik. Ini sebagai pelajaran bagi kita, kita itu harus mengakui kalau itu benar, harus benar. Tidak boleh karena ini dari partai kita, karena ini dari keluarga kita, ya. Karena ini kok yang dapat anugerah-anugerah kok tidak dari keluarga kita, maka kita tidak mau mengakuinya. Ini tidak dari kubu kita, maka kita tidak mau mengaku winya. Itu naudzubillah, itu bahaya sekali. Itu nanti bisa menyebabkan istakbartum, kesombongan, menolak kebenaran. Naudzubillah, dan itu maksiat yang sangat bahaya sekali. Yang terakhir, walamma ja'ahum lan semangsane teko hum ing napa Bani Israil wau apa kitabun, kitab Al-Qur'an min indillah, saking ngersanipun Allah, musaddiqun kang benerake, yang mana Al-Quran itu juga membenarkan isinya Taurat, membenarkan Injil, dan muhaiminan alaih, melengkapi, menjadikan sempurna lima ma'ahum wakanu lan ono sopo Yahudi, sopo Bani Israel min qablu ing dalam sadurunge kedatanganipun Kanjeng Rasul Nabi Muhammad iku yastaftihuna. Lah ini mereka itu ngalap pertolongan. Jadi mereka itu selalu ketika ada peperangan itu mengatakan Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us, ya Allah dengan pelantara nabi yang bakal diutus, nabi akhir zaman, unsurna, berikanlah kami kemenangan alal ladzina kafaru. Namun falamma ja'ahum semangsane wis taqahum ing mereka apa ma'arofu, apa-apa sing wis dikenal. Artinya Nabi Muhammad itu kan sangat dikenal sekali oleh mereka, tanda-tandanya itu sampai digambarkan oleh Allah seperti orang tua mengenali anaknya sendiri. Maka jelas sekali. Namun mereka apa? Kafaru, kufur kena apa? Hasadan, karena hasud, wa khaufan, dan karena takut ala riyasah, atas kepemimpinan. Maka ini Masya Allah, ini juga penyakit nggih. Yang terakhir bisa kita petik nggih, orang itu harus selalu memposisikan dirinya itu abduah, sebagai hamba Allah. Ampun ngantos, walaupun jadi pimpinan pun harus selalu memposisikan abduah. Ini adalah hamba Allah. Maka sewaktu-waktu karena kepemimpinan apa itu ya urusan dunia itu akan fana, akan hancur, akan suatu saat tidak jadi pemimpin lagi. Maka ketika selalu memposisikan dirinya sebagai abduah, ya akan ayem. Walaupun maka saya teringat nih ketika dulu Gus Dur dilengserkan, ya beliau dawuh ya kepemimpinan itu tidak abadi, ya sudah beliau siap untuk lengsernya. Sak baju-bajunya dicoplok itu menunjukkan bahwasanya lapang dadanya beliau mengetahui hakikatnya dunia ya seperti itu. Alal ladzina kafaru fala'natullah alal kafirin. Mugi-mugi mawon wonten manfaatipun beberapa hal yang bisa kita petik, bahwa kebenaran itu jelas, dan ketika itu sudah jelas kebenaran kita harus mengikutinya. Jelas bahwasanya ilah Allah itu wajibul wujud, wajib wujud, kidam, baqa,
ilah niku mboten mungkin menyerupai dengan makhluknya, maka kita wajib mengimaninya. Ketika ada kebenaran kita tidak boleh menolaknya. Semoga kita semua besok dikumpulkan kembali bersama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, disandingkan bersama baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan dosa-dosa kita semua, diangkat derajat kita, ditutup aib-aib kita serta keluarga kita semua, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nyuwun agungipun pangapunten bilih wonten kata-kata ingkang boten berkenan. Fa idza wufiqtu famina wa idza akhtatu famini wa huwa wa rasuluhu minhu bari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqat